bertahan nih sejak GoTo masuk malah nggak kuat naik ya karena GoTo-nya yang melemahkan indeks nih kayaknya. Oke, GoTo-nya oke, turun oke. terus gitu ya. Karena market cap-nya itu Hmm. kan apa ya? Market cap-nya itu kan lumayan besar ya, GoTo itu nomor 4 ya masalah. Jadi GoTo itu memberatkan Oh, IHSG kayaknya nih. oke, Sementara ya di berperan luar ya. dari GoTo ya, di luar dari GoTo memang pasar ini kan concern ke inflasi ya, ancaman inflasi yang sudah naik tinggi ya, Amerika, ya negara-negara berkembang dan IMF kan juga sudah menurunkan ini ya apa pertumbuhan ekonomi secara Oh global iya itu dari betul. 4,4% jadi 3,6% tahun ini. Jadi Iya. karena sentimen dari perang Ukraina yang Rusia ini juga masih belum jelas, ancaman kenaikan harga komoditas pangan itu udah di depan mata ya. Dan itu memang sudah ya kita juga terasa gitu ya udah mulai naik minyak goreng. Cuman yang BBM ini kan yang masih disubsidi ya sama LPG yang 3 kilo ini kan masih disubsidi. Hmm. Nah, sebenarnya minggu lalu itu kan Pak Menterinya Menteri SDM-nya sudah ketemu sama DPR nih. Nah, baru ngomong doang, rencana Hmm. mau adjust ya, dibilang mereka mau menyesuaikan. Nah, menyesuaikan harga Pertalite ya. Sekarang ini kan 63% konsumsi masyarakat ini sekarang di Pertalite karena Iya betul. Pertamax kan udah mahal ya, udah naik 12.000 ya dari 9.000. Iya betul. Apalagi yang lain-lain gitu kan yang oktan yang lebih tinggi ya pasti agak turun untuk konsumsinya. Jadi orang nanti akan switch udah mulai coba switch ke Pertalite gitu ya. Karena harga Pertamaxnya mahal, switch ke Pertalite yang masih Hmm. disubsidi. Sama kayak gas LPG yang 3 kilo nih. Kemarin baru beli gas itu 180.000, biasanya cuma 150 ribuan, 140. Gas yang 12 kilo udah 180.000, sementara yang LPG kan masih berapa ya? 20.000 ya 3 kilo. Udah Iya Mbak Nur betul. beli gas 3 kilo berapa? 20.000 ya? Aku misalnya nggak Hmm. pakai yang gas 3 kilo. Jadi masih disubsidi tuh jauh harganya. Jauh gitu ya, itu masih disubsidi gitu. Jadi ya ini 20% ya kemungkinan Pak ya. akan ya kemungkinan akan di-adjust. Nah, di-adjustnya ini berapa gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu nih. Karena kan orang yang switch yang ke 3 kilo ini banyak. Sama yang ke Pertalite itu juga mulai banyak gitu. Hmm. Jadi subsidinya itu membengkak juga walaupun udah di-adjust yang Pertamax ya akhirnya ada yang switch ke Pertalite sini. Sama yang gas 3 kilo juga udah mulai banyak juga gitu ya yang daripada pakai 12 kilo pakai yang 3 kilo ini subsidinya menunjukkan jadi 200 triliun kalau nggak salah. Hmm. Tadi Hmm. pagi beritanya dari 70 triliunan, jadi naiknya hampir 3 kali lipat subsidinya. Wow. Iya, ini karena itu belum karena volumenya naik sama harganya naik juga kan, jadi subsidinya Iya betul. membengkaknya banyak. Ya itu dia. Jadi pemerintah akan adjust nih. Nah kalau ekonomis kami sih memperkirakan tuh di bulan Juni. Jadi after Lebaran di Hmm. adjust. Nah itu dampaknya kalau di adjust 10 sampai 15% aja ke harga apa 10 sampai 15% itu kenaikan Iya. harga Pertalite dan gas LPG itu bisa naikkan inflasi sekitar 1%. Nah, Oh. naikkan 1% tuh. Nah, saat ini kan targetnya 3,7%, itu belum Hmm. memfaktorkan Pertalite dan gas 3 kilo itu. Hmm. Jadi Hmm. kalau ditambah 1% ya hampir 5% lah, kurang lebih seperti itulah hitungan kasarnya. 4,5 sampai Hmm. 5% inflasi kita. Nah, itu sudah tercermin di pasar obligasinya, yieldnya tuh udah naik terus, sekarang udah 7,14 gitu ya. Jadi udah jebol di atas 7% nih yieldnya. Karena sudah memfaktorkan inflasi ini udah hampir mendekati 5%. Sementara BI-nya sendiri masih confidence inflasi masih 2 sampai 4%. Dia melihatnya lebih ke arah core inflation-nya. Jadi kalau faktor-faktor seperti yang kayak subsidi-subsidi itu nggak diperhitungkan katanya ke inflasi. Jadi core ya. Jadi faktor-faktor yang musiman-musiman kayak cabai apa itu Hmm. nggak diperhitungkan sebagai inflasi. Jadi biasanya lebih rendah sih core-nya. Tapi tetap aja kan dampak kemana-mana tetap aja inflasinya akan naik. Jadi BI masih memperkirakan 2 sampai 4% itu pasarnya masih memperkirakannya lebih dari itu. Jadi udah kelihatan pasar itu lebih ahead ya antisipasi ke depannya itu lebih jelas gitu loh kalau saya lihat marketnya.
Jadi BI-nya belum action, tapi marketnya udah action duluan gitu ya. Jadi udah kelihatan tuh, marketnya udah action duluan. Iya Jadi betul betul kayak, betul. iya, biasa Kayak market tuh suka, tertahan ya. iya, pemerintah itu udah lagged gitu ya, karena memang daya beli masyarakat kan lagi belum full recovery. Jadi ya emang dari Iya. sisi melindungi masyarakat lah ini. Ya, kalau ini Pertalite dicabut, apa subsidinya atau dijaskan juga dampaknya juga ke masyarakat gitu ya. Jadi kelihatan memang BI itu sengaja mempertahankan, tapi marketnya sudah mengadjust inflasinya bakal naik lebih tinggi dari itu. Makanya kelihatan di sini sektor-sektor yang kayak inflasi tinggi itu ya konsumsi segala itu agak kelihatan agak belum bergerak gitu ya konsumernya. Oh, iya betul. Gitu ya. Jadi apa market akan melihat ke situ. Tapi sebenarnya kita sebenarnya kan sebagai negara eksportir itu karena sebenarnya kita diuntungkan dari tingginya Kenaikan harga komoditas ini. komoditi. Ya, jadi komoditas tinggi ini ya daerah-daerah ini pada kaya-kaya, CPO, yang nikel, yang punya batu bara, timah, itu semua lagi kipas-kipas ini istilahnya lagi banyak dolar masuk kan, ini kan dalam dolar ya satuannya ya istilahnya Iya betul. pakainya kan dalam dolar. Jadi mereka ini lagi banyak dolar masuk. Nah ini mereka lagi kaya dibandingkan yang di daerah Jawa ya. Jawa itu kan masih banyak yang industri-industri pertanian dan tekstil gitu ya. Jawa Barat mungkin ke tekstil atau apa. Jadi kalau di luar Jawa kan tambang ya. Kalau Jawa ini kan nggak banyak tambang atau CPO juga nggak ada kan. Jadi yang harusnya kecipratan adalah di Sumatera, Kalimantan ini ekonomi akan lari duluan gitu. Gitu ekonomi daerahnya. Nah itu juga Nah, kelihatan sih kemarin saya lihat laporan keuangannya Arwana Citra Mulia itu keramik ya. Dia tuh rajanya keramik. Itu perjualan di non Jawanya itu tumbuh bisa 50% penjualannya. Nah di luar Jawa itu juga nggak di breakdown di mana aja, tapi overall di luar Jawa itu pertumbuhannya bagus. iya. Jadi udah kelihatan ekonomi daerah itu bergerak, bertumbuh ya. Nah yang kasihan di Khususnya yang Jawa penghasil ini, komoditi ya. iya, yang kasihan Benar-benar. di Jawa ini. Jawa ini kan kerja apa sih paling yang nggak menghasilkan komoditi gitu ya. Paling tekstil yang paling baju pabrik-pabrikan tekstil apa ya. Ya itu nanti kecipratannya nanti setelah orang-orang ini panen-panen apa ini mereka kan di daerah di tempatnya Mbak Nur mungkin mall nggak banyak ya. Iya. Lari ke Jakarta gitu kan, pada belanja di Jakarta nanti uang itu kan lari ke situ beli properti, beli rumah di Jakarta, anaknya kuliahin di Jawa gitu kan, pendidikannya mungkin ya dianggap Jawa itu lebih tinggi, lebih bagus lah ya dibandingkan di luar Jawa ya. Kalau Iya betul. gitu kan favoritnya kan biasanya universitas kan di Jawa gitu ya. Iya. Nanti pas pertengahan kan pada anak keterima di stop di negeri di Jawa itu kan ya pasti mereka buat ini punya duit ya daripada ngekuasin anaknya beliin aja rumah gitu apa gimana. Jadi ini nanti akan kedepannya akan kecipratan juga sih daerah Jawa ini. Jadi Meskipun overall agak ini belakangan. sebenarnya iya overall ini memang Jadi, marketnya sih agak ragu tentang inflasi ya. Tapi sebenarnya kalau flashback ke tahun-tahun sebelumnya ketika siklus komoditas itu lagi meningkat di 2003 sampai 2008 itu sebenarnya ekonomi kita bertumbuh dan inflasi memang tinggi tapi masyarakatnya happy gitu ya masih daya beli masih ya. daya beli masyarakat pemerintahnya juga kaya gitu ya masih bisa mensubsidi dan segalanya masih ada lah duitnya ada adjustment di dulu kan premium yang disubsidi tapi ya di adjust juga tapi ya masyarakatnya juga masih bisa mampu lah bayar di adjust itu masih bisa karena ya kita komoditasnya lagi bagus gitu ya jadi sebenarnya Jadi, ya inflasi masih lagi tinggi tapi ya komoditas juga bagus itu jadi net-netnya masih menang lah istilahnya masih anggaran negara juga masih tidak masih ada akan harapan ya banyak. Pak ya. Iya, nggak kayak waktu COVID ya. COVID kan bisa sampai 5% ya Iya, defisitnya. Nah seluruhnya itu soalnya. waktu 2008 defisit cuma 0, berapa persen terhadap GDP. Jadi defisitnya kecil banget karena surplus apa istilahnya penerimaan pajaknya itu banyak banget dari komoditas itu. Nah, Gitu. kalau Jadi
banyak Dilihat begitu, nih ya Pak. istilahnya netnya lebih menang gitulah ya. Kita lebih Iya. banyak menang dibandingkan negara-negara yang net importir komoditas gitu ya. Oh ya benar juga. Kalau Mm-mm. gitu eh, apa masih prospek nih Pak untuk misalnya sektor-sektor komoditi gitu kan, atau misalnya sawit gitu ya, misalnya ya komoditi atau pertambangan itu masih masih ini nggak, masih prospek nggak sih sebenarnya untuk dikoleksi sahamnya, atau kayak udah terlalu tinggi atau gimana gitu Pak? Karena kayaknya kalau kenaikan udah lama ya Iya, gitu. jadi Hmm. ya orang sekarang udah mungkin dulu orang awal-awal ya sebelum komoditas lagi booming itu kan orang sudah memfaktorkan masalah ESG lah. ESG itu Iya. kan dianggap sawit itu kurang apa ya kurang ramah lingkungan. Padahal kan Hmm. sebenarnya sawit itu dari biji sampai batangnya bisa dimanfaatkan. Batangnya bisa buat bahan bakar kan gitu ya. Tapi orang menganggap sawit itu kurang ramah lingkungan karena pembakaran hutan segalanya Iya kan ya. betul. Iya, Sudah seperti itu masih kan Indonesia perdebatan. selalu bakar hutan gitu ya. Gitu sampai Singapura nyesek gitu ya. Jadi yang dianggap kurang mendukung ESG sawit. Batu bara ya jelas itu kan kotor lah ya. Paling Iya betul. batu energi yang paling kotor ya batu bara. Asapnya itu bisa itu nyesek gitu. Kalau Iya. dari lingkungan batu bara itu ya nyesek gitu kan. Nah itu ESG itu orang udah memfaktorkan negara-negara termasuk Cina kan memang juga udah mulai menerapkan itu jadi mulai mengurangi juga batu bara yang menyebabkan sekarang ini orang apa ya batu bara juga dianggap jadi sedikit gitu ya orang batu bara juga udah mulai ngurangin ekspansi malah mau switch ke Hmm. yang lain kayak misalkan Hmm. ITMG kan mau ke Hmm. bangun baterai EV baterai dengan Hmm. cari partner-partner ya ITMG apa Hmm. bukan ITMG satu lagi siapa namanya grupnya Petrosi itu apa namanya jadi lupa jadi apa ya itu dia arahnya ke situ gitu apa ke Daro juga semuanya jadi arahnya ke situ mau ke apa green green energy gitu ya jadi mereka nggak ada Iya. ekspansi lagi gitu jadi mereka nggak mau ekspansi karena lihat ke depannya memang global ini kan mau pengurangan CO2 kan karbon Iya betul. kan pengurangan ya nah itu mau dikurangin kan jadi ya suplainya mulai ketat ditambah lagi perang gitu kan ada Ukraina Iya. yang Rusia pun juga sebenarnya eksportir batu bara juga yang besar eksportir yang Gas lain-lain juga. ya gas sih kalau banyak semuanya tuh Amerika itu apa Rusia itu juga makanya berani dia nyerang karena dia negara komoditas juga itu. Untuk Eropa Nah ya. sebenarnya Indonesia itu rupiah kita harusnya sebenarnya menguat gitu ya. Kayak Brazil itu menguat sekitar 17% mata uangnya year on year ya. Karena dia negara net komoditas eksportir juga Brazil itu. Nah Indonesia ini harusnya menguat bisa 12.500 kalau dihitung-hitung hampir sama kayak Brasil ya seandainya menguat Iya. 17%. Itu sebenarnya mata uang kita harusnya 12.500 tapi kelihatannya BI itu Hmm. menjaga supaya rupiah itu stabil aja karena untuk eksportir juga gitu ya supaya mendorong ekspor Iya. juga ya. Iya betul Dia betul. maunya stabil gitu aja di 14.000 terus sih. Tapi tetap dibandingkan negara-negara tetangga itu kita yang paling perform gitu ya. Hmm. Stabil, yang lainnya udah pada melemah. Gitu ya, apalagi Nah, sering dengan suku bunga The Fed naik itu kan udah mulai iya. iya orang pada Ini juga minyak anjlok ya pegang Pak ya. dolar. Kenapa? Minyak juga anjlok ya, 5% ya. Oh, minyak sih karena ada isu apa sih kemarin pelepasan apa sih saya lupa. Ya dari MF juga kan yang downgrade Mm-mm. itu juga juga pengaruh Ya juga. downgrade. Tapi tetap di $100 nggak balik lagi di bawah itu karena Di ini bawah. Rusianya kan masih belum jelas gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya Nah, equilibriumnya itu sekarang ya mungkin karena Rusia orang memfaktorkan Rusia tidak mensuplai minyak di global jadi jeblok gitu ya. Tapi karena ada sekarang kan hmm, Cinanya ada lockdown, jadi Cina lockdown tolong gitu kan, jadi turun juga hmm, demand-nya. Ini ke sana Cinanya dilepas lockdown-nya, jadi kan demand-nya meningkat tinggi lagi. lagi. Sementara Iya. Rusianya ini kan
belum diperhitungkan nih yang faktor Rusia itu kan lumayan kontribusinya sekitar 11% terhadap ekonomi terhadap minyak global gitu ya suplainya ya. Mm-mm. Jadi kalau 11% itu ditutupin dari mana ya Iya. susah gitu ya. Rusia dari paling Amerika dan Saudi ngarepin ke Saudi. Ya saya nggak bisa ngejar juga 11% itu kan Mm-mm. sekitar sekarang 90 juta ya supply 10 juta barrel per day gitu. Jadi kalau 10% ya lumayan gitu ya kan sekitar Iya. 10 juta barrel itu nggak cukup gitu ya Amerika sama Saudi nutupin itu ngarep Iya, dari betul. Irak gitu ya Irak walaupun susah udah Nah, jadi ya ini akan terus tinggi 100 dolar ini kecuali memang nanti Rusianya sudah boleh dibuka lagi tapi ini kan nggak jelas di Rusia nih kapan dibuka atau boleh lagi mengekspor minyaknya ke global gitu ya ibaratnya nah itu koreksi sementara lah ya, Pak. ya berarti minyak ini masih akan tetap tinggi gitu ya. Iya, jadi kayak Walaupun cuman koreksi minyaknya terus ini nanti masih tinggi udah lagi. turun di serat di ya saya rasa masih akan di 100 gitu ya. Mm-mm. Tetap Harusnya di akan titik tetap akan di situ atas 100 gitu ya karena orang udah memfaktorkan permintaannya. Rusia ini nggak bisa jual kemana-mana gitu. Kemarin ini ada isunya Pertamina beli katanya di Greenpeace kan katanya Pertamina beli dari Rusia di stop sama Greenpeace kalau jadi udah dihalang-halangin aja gitu kan nggak boleh beli Iya, dari iya, iya, iya. Rusia gitu Oke. jadi ya orang udah memfaktor gitu jadi dari mana nih suplainya yang untuk menggantikan nggak ada Iya, benar-benar. Tetap tuh aja nanti akan tinggi ya. jadi akan tetap Nah, 100 dolar minimal. oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Mendekati penutupan ya. Dari Mbak Isma Safitri. Kenapa ya komoditi turun di NDY, PTBA, Harum, dan Antam? Masih berkaitan sama yang kita bicarakan tadi ya, Pak. Ya kalau turun sih ya tadi kan IMF sudah mendowngrade ekonomi global itu Iya, betul. sentimennya ya pasti ke 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 komoditi ya. komoditas yang lagi tinggi ya kan Betul. apa juga emang luar biasa tingginya tapi tetap supply demand-nya juga supply-nya masih ketat ini gitu ya. Jadi saya rasa sih koreksinya juga sementara. Hmm. Terus yang kedua Oke, kan tambang-tambang ini kemarin tuh kena pajak itu ya royalti yang baru ya. Royalti yang baru itu Hmm. kan direvisi ya. Yang ekspor, terutama yang ekspor itu yang tadinya royaltinya cuma 14%, jadi 27% kalau harganya di atas Betul. 100 dolar. Nah, kan Lumayan kemarin tinggi. acuannya batubara kan 288 dolar per ton. Yang tadi dipotong 14%, dipotong jadi 27%. Ya Iya, lumayan gitu. jauh. Istilahnya lumayan, dapat potongannya lumayan gitu kan. Ya Iya, iya. walaupun kalau dipotong 20% sekitar 200 dolaran. Netnya sih masih untung. Masih 4 kali lipat daripada cost-nya kan. Kalau misalkan Iya, Azora itu kalau nggak salah cost-nya di 50 dolar per ton. Jadi masih untung 4 kali lipat. Tapi ya iya, nggak maksimum jadinya kan karena kena royalti yang baru iya, gitu. betul. Jadi eksportir batubara ini kena royalti baru ini ya agak mulai tertahan tuh Hmm. penguatannya gitu ya. Walaupun Tertahan. sebenarnya masih cuan banyak gitu ya. Karena tahun ini kan 200 katakanlah flat sampai tahun depan tuh 200, tahun lalu tuh masih 100-an gitu ya. Average-nya tuh masih 100-an. Jadi sebenarnya tahun ini juga profitnya masih akan naik banyak gitu. Jadi kemungkinan sifatnya sementara ya, Pak ya? Ya, ya koreksi sementara sih. Kemungkinannya ya. Iya, koreksinya sementara tetap sampai 6 bulan ke depan harga komoditas masih Komoditi. tinggi gitu ya. Apalagi ntar Nah, lagi ini kan mau masuk musim dingin ya nanti pertengahan. oh iya, permintaan biasanya Ya tinggi. habisnya akhir tahun tuh, terus nanti Mm-mm. Amerika itu summer driving season tuh bulan-bulan Juni itu summer. Mm-mm. Orang Amerika tuh senang jalan-jalan, jadi berkendaraan nyetir mobil apa segala ya itu kan kebutuhan bensin kebutuhan BBM tinggi tuh Besar. bulan-bulan Juni Juli jangan jalan-jalan mereka Iya, betul. summer Belum musim itu dingin. pasti permintaan minyak tinggi jadi ya tetap aja harga minyak masih tinggi. Perangnya juga belum selesai Mm-mm. suplainya pasti akan terbatas itu sih Iya, menurut betul, saya betul. masih akan tinggi harga komoditas itu. Jadi Kayak koreksi kemungkinan CPO juga sementara ya, ya. CPO juga sama. CPO kan orang udah dalam berapa tahun terakhir ini nggak ada yang replanting, jadi ya apa ya tetap masih tinggi gitu karena nggak ada dari Indonesia nggak ada yang replanting
Iya, betul. Tuh, Indonesia nomor satu kan, tapi ya ironis. Nomor satu tapi nggak bisa bilang Iya, barangnya nggak ada minyak goreng gitu kan, ironis gitu kan. Ternyata iya. ada yang korupsi kan tadi pagi Hebohnya beritanya. berita hari ini ya, Pak Iya, ya. iya ada yang korupsi ternyata diekspor gitu kan, Wilmar. Wilmar kalau nggak salah Nah, ini listingnya juga di luar negeri tuh. nah ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, penutup. UNVR apakah boleh dikolek, Pak Adi? Unilever. Tadi udah dijawab sebenarnya, Pak ya, sebelumnya ya. Untuk sektor-sektor manufaktur. Iya, ya Unilever sih bottomnya sih saya masih ngelihat Unilever ini kan masih ada potensi tekanan margin karena kan Iya. apa ya ini kan kompetisi juga ya banyak perusahaan-perusahaan yang non listing juga itu kayak Wings gitu ya Mm-mm. Wings tuh kan gift ya pun sabunnya jauh harga sabun ini kalau saya survei sendiri aja ya jadi Iya, benar-benar. survei sendiri itu harganya jauh dibandingkan punya Lux. Unilever gitu ya, Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy Iya, itu sekitar Lifebuoy, tiga Lifebuoy. puluhan atau berapa, Wings tuh Mm-mm. bisa belasan ribu dan nggak naikin harga mereka. Ya mungkin mereka not listed, marginnya turun pun juga nggak masalah. Tapi kalau yang listing kan dilihat tuh laporan keuangannya. Jadi kena Mm-mm. tuh Unilever bisa double whammy. Jadi dia mau naikin harga jual salah nanti turun marketnya, tapi kalau dia nggak naikin ya marginnya turun gitu kan. Karena kan costnya naik. Iya, benar, Harga benar. CPO-nya udah naiknya udah gila-gilaan tahun ini. Kalau nggak salah kontribusinya sabun itu 15% terhadap apa ya Hmm, bahan bakunya CPO itu terhadap sabun. produk Unilever itu sekitar 15%. Jadi Oh. kalau mereka nggak naikin harga jual itu susah menurut saya. Oh, Nah, iya, saya iya, iya, belum iya. melihat Unilever itu harga sabunnya bisa 40.000, saya belum lihat. Jadi saya masih yang sabun cair yang sekitar berapa ratus, 400, 500, saya juga konsumsi juga itu ya masih stabil 30 ribuan gitu ya. Artinya nggak naik kan itu harga jualnya. Kalau Mm-mm. naikin harga jual udah kelihatan gitu ya. Contoh misalkan semen gitu, saya udah sempat survei semen gitu ya. Semen tuh naik harganya dari tahun lalu 50 ribuan, sekarang udah 65 ribu. Jadi kelihatan gitu ya di marketnya, oh bener naik semen gitu kan. Tapi si Lifebuoy nggak naik gitu ya. Coba aja survei sendiri lah ya. Jadi nggak usah yang harus ngelihat laporan keuangan. Lihat aja sendiri pasar, survei Langsung. sendiri. Iya, Iya, betul, survei betul. market lah ya istilahnya. Nah, Benar, kalau benar, jiwanya benar. analis itu kan seneng survei ya. Jiwanya analis Iya, kan survei iya, benar. sendiri ya. Coba survei belanja. Mana ibu-ibu ngelihat ngambil Lifebuoy? Cari yang lebih murah lah, ibu-ibu. Iya. Ditambah inflasi Ibu-ibu, gini ya, Pak ya, iya, ibu-ibu kemungkinannya. sekarang nggak perlu merek, yang penting wangi gitu kan. Cari, Yang penting oh Lifebuoy murah, mahal nih terjangkau. 30 ribu, nah ada yang lebih murah nih, give. Iya, benar, benar, Cari aja benar. yang lebih murah, banyak yang saingan yang lebih murah. Nah itu dia, susah Unilever itu mau naikin harga jual karena banyak yang lebih murah dan mereka nggak naikin harga jual Iya, gitu. substitusinya banyak. Iya, yang penting wangi udah Benar-benar. gitu kan, nggak perlu lihat merek gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain merasa lagi kaya di daerah, wah beli aja Lifebuoy, gue banyak duit kok beli aja Lifebuoy yang banyak atau apa yang brand gitu Iya. tergantung. Ada atau nggak yang alergi dengan kalau saya tuh saya tetap pakai Pepsodent gitu ya. Kalau saya pakai yang non Pepsodent itu saya sariawan. Itu ada yang seperti itu kan. Nah, Oh itu iya, mungkin alergi. tetap tetap beli Pepsodent gitu ya, produk Unilever kan. Tapi kan nggak Iya, semua tapi orang kan seperti hanya itu. Gitu. iya benar ada Ya, kasus beberapa aja. nah itu gampang naikin harga Oke. jual loh. Kamu ketergantungan dengan produk saya. Mau naikin harga jual kamu pasti terbeli juga gitu kan. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak semua orang seperti itu kan. Jadi ya Oke. net-netnya sih sebenarnya masih akan tertekan di first view ini. Karena harga CPU-nya udah luar biasa tahun ini. Iya Naik betul. 100% kan harga minyak goreng itu kan ya Iya, nggak hanya CPU itu udah naik 100%, turunannya ya ngikutin juga gitu ya. iya benar-benar. Jadi masih ada Ya, kemungkinan untuk tertekan ya. iyalah, jadi pasti Unilever nggak bisa naikin harga jual, marginnya first Q ini pasti turun jeblok. Iya benar-benar.